Bab 1173. Penyatuan Cakar Naga. Kekuatan Cakar Naga ini, seperti yang dikatakan Master itu, hampir tidak terbatas. Meskipun kehabisan Reiki dan energi vitalitas oleh Erikin, tapi dia masih mantap auranya. Dipukul mundur oleh Cakar Naga dan terbang lagi dan lagi, luka di tubuh Erikin semakin bertambah, dan darah perlahan membasahi pakaiannya. Bahkan dalam pertarungan kembali, lengan kiri Erikin mengalami patah tulang dan tidak bisa diangkat. Tapi mata Erikin menjadi lebih cerah, dan dia terus menyerang lagi dan lagi, tapi dia dipukul lebih keras lagi. Jika cakar binatang buas ini begitu mudah untuk dijinakkan, maka itu tidak akan layak untuk gelarnya. Junior, hentikan sekarang, aku meninggalkan pola formasi ini. Setelah dirimu membukanya, kamu masih bisa keluar, dan itu akan menjebakmu paling lama 1000 tahun. Master itu tiba-tiba berbicara pada saat ini, berkata dengan penuh arti. Terima kasih, senior, tapi 1000 tahun itu terlalu lama. Erikin tertawa, dia tahu bahwa Master itu merasa seperti akan mati. Tapi dia bergegas maju lagi, dan tidak peduli itu. Tapi kali ini, ketika cakar naga mengenai dadanya dan hendak menjatuhkan Erikin ke udara, Erikin menghampirinya dan meraihnya. Akhirnya menangkapmu. Erikin merasa lega. Cakar naga hijau yang dipegang, dan dia langsung meronta-ronta dengan enggan. Erikin hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan cakar naga di tangannya meronta-ronta, terus-menerus menghancurkan tulangnya sendiri. Tapi meski dia batuk darah di sudut mulutnya, dan tidak akan melepaskannya bahkan jika dia meninggal. Erikin, jika ini terus berlanjut, cakar naga akan menembus dadamu. Iblis Fu khawatir. Tidak apa-apa, dia tidak memiliki kesempatan ini. Mata Erikin tajam. Roh naga hijau, apa dirimu tidak mau makan benda ini? Sisa jiwanya sudah aku lemahkan, terserah kamu berikutnya. Di tengah kejadian, tiba-tiba Erikin melepaskan jiwa naga dari laut kesadaran. Hanya dapat mendengarkan raungan naga yang tiba-tiba tersebar di seluruh area ini. Di tengah alis Erikin, sesosok naga hijau terbang dengan cepat dan melompat ke arah cakar naga, matanya penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Jiwa naga sejati. Wajah Master itu sedikit berubah untuk pertama kalinya. Dia melihat ke arah jiwa naga hijau dengan heran, dan kemudian dengan hati-hati memandang Erikin. Tanpa diduga, junior ini ternyata memiliki hal semacam ini di laut kesadaran, dan kali ini aku sudah salah menilai. Mendengar raungan naga, sisa jiwa di cakar naga juga gemetar. Dia itu langsung merasakan ancaman jiwa naga, dan putus asa ingin memisahkan diri dari Erikin, dan melarikan diri ke belakang, dan ingin kembali ke kumpulan darah. Itu barulah wilayahnya sendiri, asalkan menyatu dengan darah, dirinya tidak akan ditelan oleh jiwa naga ini. Apakah kamu bisa melarikan diri? Erikin berteriak, dia sudah menghitung langkah ini sebelumnya, dan tidak mungkin cakar naga hijau ini untuk melarikan diri. Dia menjentikkan jari, dan langsung menembakkan 2 cahaya Reiki. Formasi yang telah disusun oleh Erikin dibuka pada saat ini. Salah satu formasi, puluhan juta Reiki beterbangan seperti jaring laba-laba, menjebak cakar naga. Di tengah formasi lain disisipkan pedang tajam yang penuh tekanan. Ketika formasi dibuka, kekuatan yang kuat dari Kaisar Klan Iblis menghantam, menekan sisa jiwa di cakar naga, menyebabkan beberapa kehilangan kesadaran jangka pendek. Pada kesempatan ini, arwah naga hijau meraung dan masuk ke dalam cakar naga dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cakar naga mulai bergetar hebat, dan 2 aura muncul dari atas, jelas jiwa naga hijau dan sisa jiwa bergulat satu sama lain. Erikin merasa lega saat melihat ini. Dia sebelumnya telah melemahkan kekuatan sisa jiwa ini sebanyak mungkin, dan jiwa naga hijau sebelumnya telah menyerap tulang binatang misterius,
dan dia telah menambahkan ribuan pil batin monster iblis untuk penyempurnaan penyerapannya. Tidak ada alasan mengapa itu bukan cakar naga setelah dipotong, dan lawan dari jiwa yang tersisa lahir. Setelah menelan sejumlah besar pil mujarab, Erikkin mengabaikan pertempuran, tetapi menutup matanya dengan bersila dan dengan tenang memulihkan kerugian yang dialami tubuhnya. Master itu melayang ke samping, melihat pemandangan ini, sudut mulutnya perlahan menunjukkan senyuman. Menarik, aku sudah lama tidak melihat junior seperti ini, dan darahnya masih ada dalam darah dirinya. Master itu melirik cakar naga hijau yang berangsur-angsur tenang, dan akhirnya melihat kembali Erikkin. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke atas, matanya menembus celah yang tak terhitung jumlahnya, menyapu orang-orang sekte Huoyu yang sedang bertempur. Lalu dia melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar cairan spiritual hitam, seperti banyak benang tipis, terbang keluar dari seluruh ruang, dan masuk ke tubuh Erikkin, mempercepat pemulihan tubuhnya. Biarkan aku membantumu agar pulih dengan cepat dan lihat apakah dirimu dapat menyelamatkan bencana sekte Huoyu. Seperti yang dikatakan master itu, tubuhnya perlahan menjadi transparan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat ini, ada istana besar di dunia yang sangat jauh jaraknya dari negara Dayu. Istana ini megah, dengan arsitektur yang sangat indah dan mantap, gunung palsu, dan paviliun air, sangat lengkap. Yang paling menakjubkan adalah istana yang luasnya ratusan mil ini telah terlepas dari tanah, melayang di udara, dan berada di antara awan dan kabut. Jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira tempat ini adalah negeri dongeng. Saat ini, di kamar yang dihias dengan elegan di istana itu, dekorasinya antik, rapi dan sederhana, dikelilingi harum dupa yang ringan dan elegan. Ada suara piano lembut, yang terus-menerus datang dari jauh, dan kabut putih melayang-layang di udara. Seorang pria berkemeja hijau yang sangat elegan membuka matanya dari latihan. Menarik, aku sedang iseng, dan aku meninggalkan tempat harta karun, yang akhirnya sudah ditemukan oleh seseorang. Di mata orang itu, sepertinya ada bintang di dalamnya, dan dalam sekejap mata, dia sepertinya bisa memasukkan semuanya ke dalamnya. Dan identitas semacam itu, yang benar-benar mengejutkanku. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dia mengangkat jari seputih gioknya dan mencubit beberapa kali. Kemudian dia melambaikan reiki. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda yang anggun muncul di luar pintu. "Tuan, Anda memanggilku." Wanita ini memiliki penampilan yang cantik, rambut panjang berkibar, gaun merah, dan aura seperti peri. Jika Erikkin ada di sini, dia akan terkejut dan tidak bisa dijelaskan, karena wanita ini adalah Chelen Yu. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari peringatan leluhur keluarga Donghuang. Ketika aku berkeliling, aku memiliki hubungan dengan Donghuang yang waktu itu belum mati. Jadi setiap hari peringatan leluhur, aku akan mengirim orang untuk mengamati upacara tersebut. Kata master itu. Kali ini, kamu pergi saja. Baik. Chelen Yu sedikit kaget, dulu kakak seperguruan kedua bertanggung jawab atas hal ini. Kali ini, jangan kembali terburu-buru. Kamu bisa berkeliling di kota kuno. Mungkin kamu bisa menemui suatu takdir. Kata master itu dengan makna yang dalam. Chelen Yu mengangguk dan berjalan di balkon, alisnya sedikit mengernyit. Kata-kata guru membuatnya sedikit bingung. Jika itu bukan kecelakaan, dia tidak akan pernah datang ke dunia ini, dan dia tidak memiliki kontak dengan tempat ini, jadi kesempatan dan pertemuan apa yang dia miliki. Orang itu menghilang. Erikkin membuka matanya, hanya untuk merasakan momen relaksasi di sekujur tubuhnya, dan sosok master itu telah menghilang. Dia juga tidak peduli, pihak lain adalah proyeksi, dan bukan tubuh asli. Cakar naga hijau sudah ada di tangan. Mata Erikkin langsung terangkat, memberikan sentuhan kegembiraan.
Begitu dia mengangkat tangan, arwah naga hijau meraung kegirangan dan terbang ke lautan kesadaran Erikin yang sedang terbungkus cakar naga. Namun, pada saat ini, cakar naga dari jiwa naga yang semula hanya ilusi telah terkondensasi dan memiliki entitas tubuh nyata. Dengan cara ini, jiwa naga hijau juga sudah memiliki kekuatan tempur tertentu. Erikin mengangguk puas. Dahulu, jiwa naga hijau ini hidup dalam sebongkah sisik naga, dan kekuatan yang ditampilkan cukup untuk melukai Cendro Sun yang ada di fase keilahian. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.